Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Halimah dengan NIM 403251118, Program Studi Akuntansi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang moderasi beragama dalam hubungan sesama muslim. Moderasi secara umum dapat diartikan sebagai sikap yang cenderung moderat atau tidak ekstrim. Nah, dalam konteks keagamaan atau sosial, moderasi merujuk pada sikap yang menunjukkan toleransi, pemahaman, dan penghormatan terhadap sudut pandang atau keyakinan orang lain, serta menghindari ekstremisme atau tindakan yang berpotensi merugikan dan membahayakan orang lain. Jadi, moderasi beragama adalah suatu pendekatan atau sikap yang bertujuan untuk mempromosikan pemahaman, kerukunan, dan toleransi di antara umat beragama yang berbeda. Nah, hal ini mencakup upaya untuk menghindari ekstremisme, intoleransi, dan kekerasan atas nama agama, serta membangun dialog yang konstruktif dan saling menghargai antara umat beragama. Dalam praktiknya, moderasi beragama dapat dilakukan dengan cara memahami ajaran agama secara benar dan proporsional, serta menerapkan ajaran agama tersebut secara bijak dan tepat sesuai dengan konteks sosial dan budaya yang ada. Selain itu, moderasi beragama juga melibatkan upaya untuk mengurangi kecenderungan radikalisme dan ekstremisme dalam interpretasi ajaran agama, yang dapat berdampak negatif pada stabilitas sosial dan keamanan. Moderasi beragama bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan damai, di mana kebebasan beragama dan hak asasi manusia dihormati dan dilindungi. Nah, dalam konteks Indonesia, moderasi beragama juga melibatkan komitmen kebangsaan, anti kekerasan, dan penerimaan terhadap tradisi lokal sebagai landasan untuk menciptakan kerukunan dan persatuan di tengah masyarakat yang majemuk. Sebagai contoh, kita sebagai sesama manusia harus bisa saling tolong-menolong. Dan sesama manusia, kita harus bisa saling bersosialisasi, di mana kita sebagai makhluk sosial pastinya membutuhkan bantuan orang lain untuk menciptakan masyarakat yang rukun, damai, dan bersatu. Indonesia sebagai negara muslim terbesar perlu memperkuat moderasi beragama yang menekankan keseimbangan, toleransi, dan keadilan. Moderasi penting untuk menghadapi keberagaman sehingga umat Islam dapat menjaga ukhuwah dan tetap dalam ajaran Islam rahmatan lil alamin. Islam sebagai ajaran rahmatan lil alamin bermakna bahwa Islam hadir sebagai ajaran kasih sayang, anugerah, dan kedamaian tidak hanya bagi manusia tetapi juga bagi makhluk hidup dan alam semesta ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Indonesia sebagai negara bangsa memiliki keunikan dalam hal suku, ras, adat istiadat, tradisi, budaya, bahasa, dan kepercayaan yang dapat menyatu dalam ideologi Pancasila. Besarnya janji Indonesia merupakan potensi luar biasa yang harus kita syukuri, jaga, dan pelihara agar tidak rusak oleh paham ekstremisme dan radikalisme yang berkembang menyusup dalam arus globalisasi dan keterbukaan informasi. Perlu dicarikan solusi untuk menjadikan sebagai filter bagi hantaran kehidupan bangsa yang harus disisipkan ke dalam jiwa bangsa. Moderasi menawarkan solusi perantara untuk memerangi pemahaman yang bertentangan dengan identitas sosial. Dalam konteks agama, moderasi dipahami oleh penganut dan pendukung Islam yang dikenal dengan Islam wasatiyah atau Islam moderat. Islam jalan tengah yang jauh dari kekerasan, cinta damai, toleran, dan menanamkan nilai-nilai moral yang baik, menerima segala perubahan dan perubahan sebagai sesuatu yang bermanfaat. Prinsip-prinsip moderasi beragama sesama muslim pada kehidupan. Yang pertama ada tasawuf atau jalan tengah, merupakan kesesuaian pemahaman yang tidak harus dilakukan secara berlebihan dan tidak mengurangi pemahaman yang sudah diajarkan oleh agama. Yang kedua ada tasawun atau keseimbangan, di mana kita mampu memahami setiap pengetahuan dalam beragama dengan memiliki keseimbangan pada aspek kehidupan dunia dan akhirat, memiliki ketegasan dalam membedakan penyimpangan dan perbedaan. Yang ketiga, ada i'tidal atau adil, di mana kita mampu menempatkan diri sesuai tempatnya dengan mengetahui hak dengan memenuhi setiap kewajiban secara seimbang. Dan yang keempat, ada tasamuh atau toleransi, merupakan bentuk sikap yang menghormati dan mengakui setiap perbedaan tanpa membedakan baik dalam aspek kehidupan serta aspek keagamaan yang menyangkut dalam kehidupan. 5.
syuro atau musyawarah. Musyawarah merupakan prinsip penting dalam kehidupan bermasyarakat yang menekankan pada pengambilan keputusan melalui jalan tengah. Proses ini dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai pandangan dan pendapat agar tercapai kesepakatan yang adil dan dapat diterima oleh semua pihak. Musyawarah tidak hanya menjadi sarana penyelesaian masalah, tetapi juga mencerminkan nilai keadilan, kebersamaan, dan tanggung jawab sosial. 6. Ada islah atau reformasi. Reformasi dalam perspektif Islam berarti upaya memperbaiki dan memperbarui keadaan tanpa meniadakan nilai luhur dan budaya lama yang masih relevan. Prinsip ini menekankan pentingnya melakukan perubahan menuju kebaikan dengan tetap menjaga keseimbangan antara kemajuan dan pelestarian tradisi. Yang ketujuh, ada tahadur atau adab. Adab atau akhlak merupakan fondasi utama dalam pembentukan identitas dan karakter manusia yang beradab. Adab mencakup perilaku sopan, hormat, santun, dan penuh kasih sayang terhadap sesama manusia. Dalam konteks moderasi beragama, adab menjadi cerminan dari keimanan seseorang yang sejati. Karena seseorang yang beradab akan menjaga hubungan baik dengan sesama dan tidak bersikap merugikan orang lain. Yang kedelapan, ada musawah atau persamaan. Prinsip persamaan atau musawah dalam Islam menegaskan bahwa seluruh manusia memiliki derajat yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tanpa memandang suku, ras, warna, kulit, ataupun status sosial. Yang membedakan hanyalah tingkat ketakwaan dan amal perbuatannya. Dalam kehidupan bermasyarakat, prinsip ini menjadi dasar untuk menghindari diskriminasi, intoleransi, dan sikap merendahkan orang lain. 9. Ada aulawiyah atau prioritas. Prinsip aulawiyah berarti kemampuan menempatkan sesuatu sesuai dengan kadar kepentingannya. Dalam ajaran Islam, seseorang dituntut untuk mampu menentukan prioritas dalam hal yang lebih utama dengan yang kurang utama, baik dalam urusan ibadah, sosial, maupun kehidupan sehari-hari. Prinsip ini mengajarkan keseimbangan antara kebutuhan spiritual dan material agar tidak terjadi ketimpangan dalam pengambilan keputusan. Dan yang ke-10, ada tatawur wa ibtikar atau dinamis dan inovatif. Dinamis dan inovatif merupakan dua sifat yang mencerminkan keterbukaan terhadap perubahan dan kemajuan. Islam mendorong umatnya untuk terus belajar, beradaptasi, dan menciptakan hal-hal yang baru bermanfaat bagi kehidupan. Prinsip ini menunjukkan bahwa ajaran Islam bukan agama yang kaku, melainkan mendorong kreativitas dan pemikiran maju selama tetap berlandaskan nilai-nilai moral dan etika Islam. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya harap materi yang saya sampaikan dapat dipahami. Dan mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.